Ya, mohon maaf sekali jaringan kita kurang mendukung ya. Nah, kita lanjut pertemuan kita. Ya, saya lewat video, jadi saya harap kalian nanti nonton videonya, video penjelasan untuk pertemuan hari ini. Karena mungkin minggu depan ya, atau hari Kamis, kita lanjut di pertemuan yang berikutnya di bab sistem pernapasan pada tubuh kita. Oke, perhatikan buku kalian halaman 78 ya, halaman 78 itu adalah penjelasan bagaimana teknologi yang mengatasi gangguan pada sistem gerak ya. Di dalam tubuh kita tentu ada hal-hal yang mengganggu ya, yang mengganggu kesehatan kita ya. Dalam hal ini adalah sistem gerak pada tubuh kita. Bicara tentang gangguan, otomatis itu membicarakan tentang penyakit yang mengalami atau mengganggu tubuh kita ya. Dalam hal ini adalah berhubungan dengan sistem gerak kita. Ya, gangguan apa saja itu? Tentunya adalah gangguan yang dapat terjadi pada tulang ya, pada tulang, otot ataupun di bagian persendian kita. Pada saat usia dewasa, biasanya kalau orang-orang yang sudah berumur tua ya, rentan sekali yang namanya penyakit penyakit osteoporosis ya, atau kerapuhan pada tulang. Ada begitu banyak ya gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem gerak kita. Ya, yang pertama itu adalah disebabkan karena ya karena faktor patah tulang ya, ini disebut sebagai biasanya froktosa ya. Coba lihat di buku kalian halaman di bagian belakang gitu ya, penyakit pada atau gangguan pada sistem gerak tubuh. Ya, ada dua secara umumnya gangguan pada fisik kita ya, ada fraktura dan ada virusa ya. Kalau fraktura itu patah tulang karena adanya benturan atau benturan benda-benda keras atau karena pada saat kita mengalami kecelakaan. Sedangkan yang kedua ada virusa. Kalau virusa ini terjadi karena ada keretakan pada tulang kita. Ya. Meskipun ada juga penyakit lain ya, yang dapat mengganggu sistem pergerakan kita, ya, itu karena mungkin keturunan ya, faktor gen yang dibawa oleh orang tua kita. Ya, kelainan dan gangguan pada tulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya, misalnya karena kelainan yang dibawa oleh sejak lahir ya, atau karena infeksi penyakit ya, juga karena mungkin makanan yang kurang bergizi atau karena kebiasaan posisi kita ya yang salah dalam pada saat kita melakukan pergerakan ya. Ya, berikut beberapa contoh kelainan pada tulang dan kerangka ya, antara lain ada yang namanya osteoporosis ya. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan mineral ya, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah ya, karena tulang ya kita ya kekurangan mineral ya. Yang berikutnya ada kelainan pada tulang bagian belakang kita ya. Ya, biasanya itu adalah ada yang namanya lordosis ya. Lordosis itu tulang belakang membengkok ke bagian arah depan ya. Yang kedua ada kifosis ya. Kifosis ini membengkok ke arah belakang.
Yang ketiga ada skoliosis ya, di mana tulang melengkung ke arah samping atau lateral. Ya. Berikut ada kelainan tulang ya, yang namanya achondroplasia ya, di mana itu adalah di mana tubuh kita ya pada saat proses pertumbuhan awal dari kecil ya mengalami kekerdilan tubuh ya yang sering biasanya kita jumpai dalam kehidupan kita ya di masyarakat. Ada orang-orang yang tubuh kerdil. Kalau yang kerdil ini disebabkan karena adanya penyakit yang namanya achondroplasia ya, gangguan terutama pada pertumbuhan yang namanya achondroplasia ya, gangguan terutama pada pertumbuhan tulang bagian tulang panjang ya, kalau kerdil ini ya sekitar 85-90% penyakit ini disebabkan karena gangguan atau bawaan dari keturunan kita atau karena faktor genetik ya. Berikut juga ada penyakit pada tulang ya, disebut sebagai osteoarthritis deformans ya, atau penyakit pada tulang pada saat proses metabolisme di mana tulang tumbuh secara tidak normal ya. Tulang tumbuh secara tidak normal sehingga menyebabkan tulang menjadi lunak ya. Penyebab utamanya adalah karena biasanya penyakit ini penelitian dilakukan belum menemukan apa penyakit yang disebabkan oleh osteoarthritis ini ya, apakah karena genetik atau karena ada infeksi dari penyakit infeksi ya. Berikut ada yang namanya polio ya. Tentunya kalian pernah mendengar kata polio ya. Polio itu disebut kelainan pada tubuh kita ya, karena disebabkan oleh yang namanya virus ya, oleh virus, sehingga keadaan tulangnya mengecil dan dapat menyebabkan abnormal. Yang berikut ada yang nama rakitis ya, rakitis ya. Kalau rakitis ini ya penyakit juga pada tulang, di mana terjadi pelunakan tulang pada anak-anak ya, yang berpotensi menyebabkan terjadinya patah tulang dan kelainan bentuk pada tulang ya. Penyebabnya adalah karena kekurangan vitamin D pada saat usia kita masih dalam pertumbuhan. Berikut adalah gangguan pada bagian sendi kita ya. Kalau tadi itu adalah gangguan pada bagian tulang, sekarang kita gangguan pada bagian sendi ya. Ada beberapa ya gangguan pada sendi, itu ada artritis ya. Artritis itu peradangan yang terjadi pada sendi, biasanya di bagian sendi jari-jari tangan kita ya. Itu disebabkan karena kita memikul atau membawa beban yang terlalu berat sehingga menyebabkan rusaknya atau gangguan pada bagian sendi. Ya, yang berikut gangguan pada bagian otot. Ya. Kelainan otot pada manusia dapat diakibatkan karena adanya gerak dan kerja otot. Hal ini dapat terjadi akibat adanya gangguan faktor luar ataupun faktor dalam. Faktor luar ya dapat diakibatkan karena kecelakaan ataupun karena serangan penyakit. Sedangkan kalau faktor dalam bisa terjadi karena ada bawaan atau faktor dari genetik ya. Ya, juga karena ada kesalahan gerak ya, kesalahan gerak akibat otot yang tidak pernah dilatih ya. Ya, karena otot ini terjadi, misalnya kita tidak pernah berolahraga ya, kemudian kita melakukan aktivitas yang memaksakan otot untuk bekerja, dan hal ini dapat terjadi karena apa? Karena sebelumnya otot kita tidak pernah berlatih.
Yang berikut ada yang namanya stiff atau kaku pada leher, yaitu di mana leher terasa kaku dan terasa sakit jika digerakkan. Stiff dapat terjadi karena adanya peradangan pada bagian otot leher. Penyakit yang berikut adalah tetanus ya. Ya, kalau tetanus ini biasanya disebabkan oleh bakteri ya, bakteri yang namanya adalah Clostridium tetani ya. Nama bakterinya adalah Clostridium tetani ya, yang mana masuk ke dalam tubuh kita melalui luka. Berarti ini adalah penyakit karena adanya infeksi ya. Dengan pemberi suntikan ya ATS biasanya atau anti tetanus serum, penyakit ini bisa diatasi atau bisa disembuhkan. Ya, ada penyakit berikutnya adalah atrofi ya. Atrofi merupakan salah satu juga penyakit yang terjadi atau menyerang bagian otot tubuh kita ya. Atrofi yaitu keadaan otot mengecil ya, mengecil sehingga tidak mampu berkontraksi. Ingat, penyakit otot yang berikutnya adalah atrofi ya. Atrofi ini adalah penyakit di mana otot mengecil sehingga tidak mampu berkontraksi ya, tidak mampu berkontraksi atau membesar ya, atau penebalan otot. Atrofi dapat terjadi karena kurangnya aktivitas otot ya. Kalau kita tidak atau jarang melakukan aktivitas otot atau olahraga, maka akan menyebabkan yang namanya atrofi. Berikutnya ada hernia abdominalis ya. Ada hernia abdominalis, yaitu adanya penyakit karena sobeknya dinding perut ya, karena sobek dinding perut yang lemah sehingga usus merosot ke bawah ya. Kalau dinding perut kita sobek ya, maka usus kita akan merosot ke bawah ya. Biasanya ada yang istilahnya itu turun usus ya, turun usus istilahnya. Berikutnya ada hipertrofi ya. Hipertrofi itu ya membesarnya otot karena terlalu sering berolahraga ya. Kita harus seimbangi ya. Olahraga juga jangan terlalu berolahraga yang dapat membuat otot kita melebihi kapasitas berat badan kita ya. Ya, berikutnya adalah penyakit yang namanya carpal syndrome. Ya, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh ada kesalahan pada posisi saat kita biasanya memegang mouse ya. Nah, penyakit ini biasanya terjadi di bagian tangan kita ya, telapak tangan. Biasanya kram-kram itu ya, kram-kram. Ya, penyakit carpal syndrome ini bisa lebih sering terjadi pada kaum wanita ya. Lalu berhubungan dengan gangguan ini maka ya muncullah teknologi ya untuk digunakan ya, untuk membantu dalam proses pergerakan kita ya. Salah satu contoh adalah kursi roda ya. Kursi roda digunakan untuk orang-orang yang mengalami kelumpuhan ya, kelumpuhan. Juga ada yang namanya tangan tetonik ya. Perhatikan halaman 78 itu gambar 19 itu adalah tangan tetonik, yaitu salah satu teknologi yang digunakan ya, untuk membantu atau membuat tangan buatan kita ya, tangan buatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita. Oke, pertemuan kita hari ini saya rasa sudah selesai sampai sini ya. Ya, selamat
pagi dan selamat bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Selamat pagi semuanya.